Shalom saudara-saudari sekalian, kita jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, beberapa hari ini kita yang mengikuti akan berita-berita di dalam dunia kekristenan, ada sesuatu berita yang tidak enak, yang cukup menghebohkan dunia kekristenan, yaitu tentang investigasi terhadap seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal, namun hamba Tuhan itu sudah meninggal dunia. Ya, namanya Ravi Zacharias. Ya, beliau almarhum ini seorang etnis India yang tinggal di Kanada. Dia seorang doktor, seorang teolog yang sangat dihargai dan dihormati, dan dia juga seorang apologis Kristen, jadi seorang yang ahli di dalam mempertahankan akan iman Kristen. Biasanya dia berdebat dan berbicara kepada orang-orang yang ateis atau agama lain juga, saudaraku. Nah, Ravi Zacharias ini begitu terkenal di kalangan ini orang-orang yang melayani di situ, sehingga dia membentuk akan sebuah yayasan pelayanan yang disebut Ravi Zacharias International Ministry atau RZIM, ya, RZIM gitu ya, seorang apologis Kristen. Yang saya sebut heboh karena ada sebuah rilis beberapa hari yang lalu dari majalah yang cukup terkenal, majalah Kristen, yaitu Christianity Today, yang menceritakan bahwa ternyata Ravi Zacharias yang meskipun sudah meninggal, ternyata ditelusuri, terbongkar bahwa kehidupan pribadinya itu tidak bersih. Dia punya banyak skandal seks dengan banyak wanita. Nah, ceritanya saya coba detailkan secara cepat, saudaraku ya. Christianity Today itu merilis akan berita ini secara lengkap. Saya cuma singkatkan ya. Kurang lebih 3 tahun yang lalu, jadi sebelum Ravi Zacharias meninggal, ada seorang yang ada di dalam tim pelayanannya dia, namanya Lori Ann Thompson. Lori Ann Thompson ini sudah menikah, saudaraku. Dan dia membuka kasus bahwa dia ada hubungan gelap dengan Ravi Zacharias. Nah, hal itu membuat tim yang ada di dalam RZIM itu, jadi Ravi Zacharias International Ministry ini, mereka marah, saudara. Mereka menganggap bahwa Lori ini mengada-ngada dan Lori ini memfitnah akan hamba Tuhan yang sangat dihormati itu. Itu 3 tahun yang lalu. Nah, itu sempat ribut, kemudian heboh, tapi mereda karena ya pertamanya Ravi Zacharias justru menuntut begitu ya. Lori pun juga menuntut, kemudian tuntutan dan akhirnya kasus ditutup, dan katanya ditutup dengan uang damai. Nah, ini pertanyaan, saudara. Kalau betul fitnah, mengapa ada uang damai gitu ya? Tapi ya itulah yang terjadi 3 tahun yang lalu. Nah, kemudian tahun lalu, bulan Maret 2020, Ravi Zacharias didiagnosa oleh dokter dia mengidap kanker yang tak tersembuhkan. Sehingga pada bulan Mei tanggal 19 tahun lalu, tahun 2020, Ravi Zacharias meninggal dunia. Nah, pada waktu penguburan, jadi pemakaman Ravi Zacharias sebagai seorang hamba Tuhan yang dihormati sedunia, saudaraku ya,
ada salah seorang yang menjadi partner atau korban, saya nggak tahu ya, ini partner seks dari pelecehan atau abuse atau apa, saya nggak tahu. Itu dia kelihatannya bukan orang Kristen. Dia melihat bagaimana Ravi Zacharias yang dia kenal, yang sering berhubungan dengan dia itu dihormati luar biasa oleh banyak orang pada waktu pemakamannya. Nah, dia heran, ini orang ternyata kok orang terkenal dan orang yang dikagumi. Sehingga dia bingung. Kemudian dia googling, saudara. Karena dia punya pengalaman yang tidak seperti yang dia lihat di dalam upacara penguburan itu, sebagai orang, ya tanda kutip, orang yang dihormati sebagai hamba Tuhan, yang tentunya orang benar dan orang yang hidupnya kudus. Nah, di situ wanita ini googling, dia membaca kasus yang 3 tahun yang lalu itu, yaitu Lori Ann Thompson tadi. Loh, kok kasusnya ternyata kok sama persis dengan diriku. Nah, kemudian dia mungkin karena meledak marah atau apa, dia merasa bahwa ini nggak benar, akhirnya dia membuka kasus itu. Nah, kasus dibuka lagi, yang 3 tahun yang lalu hanya 1 orang yaitu Lori, dibuka. Nah, kemudian dari tim pelayanan Ravi Zacharias International Ministry ini, yayasan tersebut, para pengurusnya mengundang dan memanggil akan sekelompok pengacara untuk menginvestigasi akan benar tidaknya rumors tersebut. Isu-isu tersebut benar atau tidak. Nah, mereka mengundang Miller and Martin. Ya, ini pengacara, saudara, yang diminta untuk menelusuri benar tidaknya akan berita-berita yang beredar itu. Nah, ketika diinvestigasi, saudaraku, dengan handphone dari Ravi Zacharias yang dibuka, meskipun sudah banyak di-delete, tapi kan masih bisa di-trace, saudaraku. Zaman sekarang ini jejak digital itu memang tidak bisa begitu saja hilang, saudara ya. Nah, ditemukan ada kurang lebih 200 foto-foto wanita, dan, nah ini yang nggak enak, ada yang telanjang, saudara. Dan ditemukan banyak chatting mesum. Ya, jadi seperti yang itu ya, yang terjadi di Jakarta itu ya, seorang tokoh agama itu yang ada chatting mesum itu ya. Nah, mereka ini, korban-korban ini, ternyata waktu ditelusuri dari foto-foto dan siapa yang berchatting itu adalah pegawai-pegawai atau tukang juru pijat yang ada di spa, dan ternyata spa tersebut menurut berita Ravi Zacharias juga punya kepemilikan di situ. Jadi dia kaya, saudaraku ya. Dan wanita-wanita atau gadis-gadis pemijat itu banyak yang dibantu kehidupannya oleh Ravi. Ada yang dikasih rumah, dibelikan ini, dibelikan itu, begitu, saudaraku. Sehingga mereka ya susah ya, saudara ya. Jadi satu sisi ada tuntutan untuk pelayanan itu ya, pelayanan seksual dari Ravi Zacharias ketika dia minta dipijat, tetapi lain sisi dia juga murah hati, saudara. Dia suka memberi. Nah, itu ketika ditelusuri terbuka semua. Ternyata ada di mana-mana, di berbagai tempat ya, saudaraku. Nah, yang membuat kita perlu merenung dan belajar, saudara, dari kasus ini. Ternyata sampai hari ini ada banyak orang yang menjadi pengagum dari Ravi Zacharias. Sangat mengagumi dengan pemikiran-pemikirannya, dengan teologianya, dengan apologetikanya yang begitu bagus. Itu banyak yang fanatik
dan kemudian mereka membela mati-matian dan tutup mata terhadap investigasi tersebut, terhadap berita itu, dan mengatakan bahwa itu semua fitnah. Nah, ini sebuah sikap yang kita perlu teliti, saudaraku. Bagaimana sih seorang Kristen, seorang anak Tuhan, seorang percaya milik Kristus ini bersikap ketika ada seorang tokoh Kristen yang kita sukai, yang kita kagumi ternyata seperti itu. Kita perlu belajar, saudaraku, karena ini fakta. Ini akhir zaman, ini fakta. Saya bacakan, saudaraku. Firman katakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kemudian ayat 15 ini dari Ibrani 12. Ayat 14 tadi, ini ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Ayat 16, janganlah ada orang yang menjadi cabul, atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan, sesuatu kebutuhan sesaat. Nah, saudaraku, mengenai Ravi Zacharias itu urusan Tuhan, karena dia sudah almarhum, dia sudah meninggal. Kita tidak membahas itu. Tetapi kita yang masih hidup harus punya sikap, saudaraku. Bagaimana sikapnya? Tadi saya katakan ada orang yang mati-matian membela, pokoknya tutup mata, tutup telinga terhadap semua berita-berita miring tersebut. Sebenarnya itu bukan berita miring, itu hasil investigasi dari satu penyelidikan secara independen. Dibantah sama mereka. Mana nama-namanya dari wanita-wanita itu? Kalau berani munculkan, saudaraku, kalau urusan begini untuk memunculkan nama susah ya. Korban-korban pelecehan itu, korban-korban seperti ini biasanya malu. Toh mereka dibayar, ya kan? Jadi mereka malu. Mereka hanya bercerita apa adanya ketika diinvestigasi. Tapi pasti dengan perjanjian jangan sampai menyebut nama saya. Tapi buktinya ada, itu foto-foto dan chatting-chattingnya itu ada. Tetapi toh tidak disiarkan secara detail apa yang dilakukan oleh Ravi Zacharias waktu itu. Itu kan berlangsung puluhan tahun, saudara. Jadi dia punya kehidupan ganda. Ravi Zacharias punya istri, punya keluarga, saudaraku. Tapi dia punya kehidupan ganda ketika dia ada di luar. Pelayanannya bagus, pengajarannya juga lurus, namun perilakunya ternyata tidak seperti apa yang diajarkan. Ya itu, saudara. Nah, bagaimana sikap kita, saudara? Ada yang berkata begini, kita ini nggak boleh menghakimi, apalagi dia orang yang diurapi. Jangan menjamah orang yang diurapi. Ya, saya percaya itu firman Tuhan, memang perlu diperhatikan. Jangan sembrono, saudaraku. Tetapi menilai itu beda dengan menghakimi. Cuma kalau menilai kita harus punya dasar. Jangan dengar dari kata orang. Zaman sekarang ini siapa saja bisa ngomong apa saja, betul ya? Jadi kalau tidak ada bukti yang pasti, tidak ada dasar, Tuhan Yesus juga berkata nanti kamu akan difitnah. Orang-orang akan memfitnahkan kepada kamu perkara-perkara yang jahat. Jadi bisa, saudaraku, saya, Anda, kita semua ini tiba-tiba ada orang nggak suka dan kita difitnah dan dikarang cerita yang mengerikan tentang diri kita. Itu bisa. Jadi kita juga nggak boleh sembrono atau terlalu cepat menilai. Tetapi kalau Ravi Zacharias akhirnya RZIM itu sendiri, Ravi Zacharias International Ministry itu mengakui, bahkan mereka meminta maaf kepada Lori Ann Thompson yang 3 tahun yang lalu dilawan oleh mereka. Mereka minta maaf
dan berkata bahwa kami telah menimbulkan akan penderitaan kepada saudari Lori, dan mereka minta maaf. Jadi saudara, ini benar. Jadi kasus ini benar. Nah, kalau benar terus sikapnya bagaimana? Nah, ini yang perlu kita belajar. Ada satu ayat ya, tadi jangan menghakimi, saya bilang menilai itu beda dengan menghakimi. Hakimnya itu Tuhan, kita bukan hakim. Kita lihat saudaraku di dalam Matius 7 ayat yang ketiga. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Jadi Tuhan Yesus itu pakai istilah yang bombastis, pakai istilah yang hiperbola, saudara. Ada balok masuk ke mata, ada selumbar di mata saudaramu. Mataku sendiri ketutup balok gitu ya, kena balok. Jadi balok di matamu sendiri kamu tidak lihat. Balok itu besar, saudaraku. Bahasa Yunaninya itu dokos, itu artinya tiang, balok besar. Itu ada di matamu. Kok kamu ngurusi saudaramu yang hanya ada selumbar kecil di matanya? Selumbar itu karfos, itu sekam atau serpian kayu kecil. Jadi karena Tuhan pakai balok kayu besar, maka di situ kayu kecil gitu. Ini bahasa figuratif, saudaraku ya. Artinya dosa atau kesalahan yang kecil dari saudaramu, kamu lihat, kamu ungkap, kamu bongkar-bongkar, kamu cari-cari. Sementara dosamu sendiri yang segede gajah, kamu sendiri lupakan. Kamu tidak mau tahu. Nah, itu yang Tuhan maksud. Nah, menurut saya, kasus seperti ini bukan selumbar, saudaraku. Ya, ini kasus gajah di sana. Cuma gajahnya tidak kelihatan tadinya ya, baloknya nggak kelihatan. Nah, sekarang kelihatan setelah orangnya meninggal. Jadi kita perlu memahami akan ayat ini dengan tidak keliru. Tapi yang penting tetap kita menjaga, tetap rendah hati dan jangan merasa lebih baik dari siapapun. Karena kita juga orang berdosa yang oleh kasih karunia-Nya kita diselamatkan. Tapi ini untuk pelajaran, saudara. Nanti pelajarannya apa? Kita akan petik beberapa pelajaran. Yang pertama, menilai itu jangan menghakimi, tapi menilai itu perlu. Supaya kita dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jangan karena fanatisme buta, udah pokoknya nggak bisa salah. Siapa bilang pemimpinmu nggak bisa salah, pendetamu nggak bisa salah? Manusia, saudara, bisa salah, saudaraku ya. Jadi bisa jatuh, bisa salah, bahkan maaf kata, potensi sesat bisa terjadi di mana-mana. Jadi kita perlu saling mendoakan ya. Nah, apa pelajaran yang kita petik dari kehebohan atau kegoncangan yang memalukan dunia kekristenan ini? Satu, ini tidak mudah tapi ini harus kita pegang, saudara, yaitu bedakan pengajaran yang disampaikan dengan pribadi orang yang mengajar. Saya bilang nggak gampang, saudara. Saya tuh banyak belajar dari buku-buku hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan di masa muda saya. Saya senang baca-baca buku itu, diberkati luar biasa. Saya bertumbuh dari buku-bukunya dia, dari kaset-kasetnya dia, dari VCD-nya dia. Tapi kemudian hamba Tuhan itu menyimpang, saudaraku. Hamba Tuhan itu jatuh begitu ya. Tiba-tiba saya nggak bisa lagi membaca bukunya. Padahal bukunya dulu jadi berkat. Nah, ini kesalahan terletak pada diri saya. Karena saya menggabungkan antara pengajarannya dengan orangnya. Nah, sekarang gini loh, saudara, kita mikirnya gini. Hamba Tuhan itu seperti pembawa surat atau pembawa berita dari raja. Nah, kita ini ketika menerima surat, asal suratnya itu betul-betul tulisan raja, berita yang disampaikan betul-betul berita dari sang raja, perintahnya
wejangannya, apa yang tertulis di dalam surat itu betul-betul dari raja, ya kita nggak usah terlalu peduli pada pembawanya, pembawa suratnya, gitu. Kalau pembawa suratnya ternyata dia orang yang brengsek, ya udah dibedakan, dipisahkan. Tapi ini asli. Jadi pengajarannya kalau benar ya jangan dibuang, saudaraku. Tetap saudara yang sudah belajar dari Ravi Zacharias dan mendapat berkat, ya tetap itu jadi milik kita. Karena itu sebetulnya berasal dari Tuhan. Perbuatannya jangan ditiru, saudaraku ya. Memang agak repot, karena kalau di dalam kekristenan itu Paulus berkata, ikutlah teladanku. Itu selain Paulus ngajar, juga Paulus menjadi teladan kan, jadi double. Nah ini keteladanannya hancur, saudaraku, ya tinggal pengajarannya aja yang kita tetap simpan atau tetap pelihara. Yang kedua, peristiwa ini harus membuat kita gemetar, takut dan gentar kepada Tuhan di akhir zaman ini. Dan menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada seorang pun yang kebal terhadap dosa. Dan ya, minta pada Tuhan betul-betul supaya kita ini jangan sampai terjebak pada kemunafikan, saudaraku. Sehingga ya punya kehidupan ganda seperti itu. Ya, ini tidak mudah. Kasih karunia Tuhan kiranya turun atas kita semua sehingga kita ini bisa jadi orang yang apa adanya. Luar dalam sama, begitu, saudara. Yang merupakan kehidupan pribadi dengan apa yang dilihat orang itu sebisanya itu sama. Dan kita harus menuju ke sana. Kemudian pelajaran yang ketiga, hindari pemujaan yang berlebih-lebihan. Ya, pemujaan itu sudah salah ya. Hindari pemujaan terhadap orang. Jadi kita menggemari, menyukai, mengagumi sampai berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang dipakai Tuhan. Orang-orang yang bertalenta, orang-orang yang punya karunia-karunia. Saudaraku, mereka itu para hamba-hamba Tuhan yang mungkin pada waktunya dipakai Tuhan, tapi mereka hanya manusia biasa. Manusia yang lemah dan bisa jatuh. Jadi kalau Anda menghormati itu nggak salah menghadap pengajaran firman, hormatilah pemimpin-pemimpinmu, orang-orang yang memberi makanan rohani pada kamu, hormati mereka, tetapi mestinya lebih dari menghormati, Anda harus mengasihi. Dan kalau sungguh-sungguh mengasihi, itu harus mendoakan dan menjagai supaya hamba Tuhan itu tidak jatuh. Jagai, saudaraku. Nah, ini penting sekali. Saya melihat orang-orang yang sudah menjadi posisi kendunorong itu bahaya. Nggak bisa salah. Dia kan hamba Tuhan, ini sudah sekte. Ya, berapa waktu yang lalu saya sampaikan tentang sekte itu kan semuanya ciri-cirinya begitu. Terlalu dikagumi, omongannya apa saja dianggap benar. Sehingga dia bukan lagi manusia. Ya. Padahal ya seperti Ravi Zacharias yang begitu hebat. Ini kan dari kalangan reform, saudaraku. Jadi bukan dari kalangan karismatik. Ternyata sama, saudara. Bahwa bisa jatuh juga. Dan bukan hanya jatuh, tapi hidup di dalam dua dunia seperti ini. Yang terakhir, jangan sampai kecewa. Ketika ada hamba Tuhan yang luar biasa yang Anda kagumi dan menjadi berkat bagi Anda, jatuh atau terbukti seperti ini, jangan sampai kepahitan. Tadi dikatakan ya, yang saya bacakan tadi, kalau undur dari kasih karunia itu nanti timbul akar pahit. Nah, kita tetap tinggal dalam kasih karunia, dan kita harus menyadari bahwa pada akhirnya, saudaraku, urusan kita tuh masing-masing pribadi sama Tuhan. Ada hamba Tuhan berkata bahwa masuk surga itu tidak gandeng-gandengan.
Masuk surga itu urusan pribadi. Bahkan suami istri nggak bisa saling mengandalkan, tuh nggak bisa. Selama di dunia, marilah kita saling menjagai, saling mengasihi, saling mendukung, saling mendoakan, saling menasehati menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Dan kita jangan sampai menjadi pahit dan kecewa. Ya, berapa waktu yang lalu di Surabaya ada hamba Tuhan yang kemudian yang kena kasus dan kemudian masuk dalam pengadilan hukum, proses hukum, dan divonis penjara. Dan ini kan kasihan sekali jemaatnya, goncang saudaraku jemaatnya. Cuman karena masa pandemi aja jadi kegoncangannya jadi tidak terlalu kelihatan. Tapi sebetulnya berapa jemaat yang itu kan gereja besar, saudara. Gereja dengan jemaat yang cukup besar. Itu sampai berapa yang hilang dari jemaat itu dari gereja tersebut. Hanya karena gembalanya jatuh atau ketahuan jatuh. Nah, saudaraku, mereka yang kecewa ini perlu didoakan. Dan saya ingin kita punya prinsip bahwa pada akhirnya urusanku dengan Tuhan. Aku nggak akan kecewa. Atau kalaupun kecewa, itu tidak boleh mempengaruhi hubunganku dengan Tuhan. Begitu. Sakit-sakit, saudaraku. Kecewa pasti. Tapi aku nggak mau. Itu mengganggu hubunganku dengan Tuhan. Mereka adalah alat-alat yang pernah dipakai oleh Tuhan untuk memberkati kerohanianku. Iya. Dan aku akan tetap mendoakan mereka yang baik supaya terjadi. Ada seorang, ini saya akan akhiri saudaraku, yang masih dalam pelayanan Ravi Zakaria itu, ada seorang yang bernama Cynthia Tanggara. Ini orang Indonesia, saudara, tapi tinggal di Amerika. Dia dulunya seorang ateis, tapi dia bertobat karena pelayanan dari Ravi Zacharias. Wow, hebat ya saudaraku. Bukan hanya bertobat, dia terlibat dalam pelayanan dan dia belajar dan dia akhirnya menjadi salah seorang yang pelayanannya itu menjadi seorang apologis. Menjadi apologet, saudara. Seperti Ravi Zakaria. Nah, ketika dia tahu berita bahwa Ravi ini ternyata kehidupannya seperti itu, dia tidak bergabung dengan orang-orang fanatik yang pokoknya gitu tuh enggak, saudara. Dia bilang, salah. Ini dosa. Dosa yang ditutupi. Ini waras, saudara, orang-orang seperti ini. Saya kira dia sakit, dia kecewa. Tapi dia bisa membedakan bahwa hamba Tuhan dipakai Tuhan bukan berarti bahwa dia wakil Tuhan, tidak. Dia hanya pelayan Tuhan. Nah, dia sudah membawa berita itu dan menyelamatkan diri dari Cynthia Tanggara ini. Dan Cynthia ini tidak terpengaruh hubungannya dengan Tuhan dengan peristiwa itu meskipun dia prihatin. Pasti, saudaraku. Saya berharap peristiwa ini tidak sampai menggoncang, saudara. Ya, karena kita tidak terlalu kenal dengan hamba Tuhan Ravi Zacharias, tapi prinsip-prinsip yang kita sudah bahas ini, jadikan itu pedoman. Tuhan Yesus memberkati.